wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa ala kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma khususan ila ruh muallif kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah al-alama al-faqih as-sayyid Ahmad bin Umar asy-Syatiri al-Alawi at-Tarimi al-Hadrami asy-Syafi'i wa sulama furu'ihim. Thumma khususan ila ruh muallif kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami wa usulihi wa furu'ihim. Thumma khususan ila ruh masyayikhina bil khusus syekhina murabbi ruhana al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wal Habib Hasan bin Ismail al-Muhdhar wa jami'i masyayikhina fi Mahad Larbaya wa Ma'had Nurul Huda wa Ma'had Manba'ul Hisan Ma'had Sunan Kalijaga wa Sulam Furu'ahim anna Allah yali darajatin fil jannah wa yakasir masubatihim wa yada'if hasanatihim wa yafadna bijahihim wa yanfa'na bihim wa yada'alam barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wa dunia wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad-dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu fima yabtulu bis-shaum. Pengarang kitab, penyusun daripada kitab ini, kitab Safinah, beliau berkata, nafa'ana bi fid dharaini amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari beliau di dunia maupun di akhirat, amin. Ma yabtulu bisawm, apa saja yang bisa membatalkan seseorang daripada puasanya. Kemarin kita sudah dikasih tahu syarat sah puasa, syarat wajibnya puasa, rukun-rukunnya puasa, kemudian orang yang terkena qadha dan juga kafarah. Nah, sekarang dikasih tahu ma yabtulu bihi as-shaum, apa saja yang bisa membatalkan seseorang daripada puasanya. Kal yabtulus shaum, menjadi batal puasa seseorang. Al-awwal biriddatin, dengan sebab riddah. Riddah yakni murtad. Yang pertama, batal puasa seseorang jika dia murtad. Apa itu murtad? Murtad yakni khuruj minal Islam, keluar daripada Islam. Orang yang keluar daripada Islam, contoh ketika dia melaksanakan puasa, dalam berpuasa tengah hari dia mengatakan bahwa dirinya keluar dari Islam, menyatakan dirinya keluar dari Islam dan berpindah agama, maka puasanya orang ini batal. Puasanya orang ini batal. Kenapa? Ya karena syarat sahnya puasa harus Islam. Jadi orang non muslim kalau tidak berpuasa atau kalau berpuasa maka tidak sah puasanya. Karena kewajiban puasa ataupun syarat sahnya puasa yang pertama adalah
Islam. Jadi kalau ada orang yang keluar dari Islam ketika dia sedang menjalankan puasa, maka batal puasanya. Apakah wajib mengqadha? Wajib. Artinya, loh, kok bisa dia wajib mengqadha? Dia keluar Islam, keluar daripada Islam, batal puasanya. Nah, terus tiba-tiba di tahun depan atau seminggu kemudian dia balik lagi, baca syahadat, ikrar, masuk, menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Nah, maka wajib mengqadha puasanya. Beda dengan orang yang asli kafir, memang dia belum dari awalnya memang non muslim, gitu loh. Lahir, tumbuh dalam keadaan non muslim sampai akhirnya mendapatkan hidayah masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya. Yang pertama adalah murtad. Wasani, dan yang kedua, menjadi batal puasa seseorang dengan sebab haid, ya, khususnya perempuan nih. Jadi laki-laki tiba-tiba menyatakan dirinya ketika itu makan, waktunya puasa nih, makan minum. Kenapa kamu kok makan minum? Batal puasa saya tadi. Sebab apa? Keluar haid. Ini bodoh. Tidak masuk di akal. Tidak ada ceritanya laki-laki haid. Biarpun Anda sudah merubah kelamin Anda atau masih setengah-setengah, tidak ada ceritanya seorang laki-laki haid. Yang bisa keluar darah haid adalah hanya wanita. Akan tetapi ada seorang wanita yang sangat memiliki keistimewaan. Selama hidupnya dia tidak mendapatkan atau mengalami dirinya keluar darah haid. Mahya. Siapa dia? Ya Sayyidatuna Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibunda daripada Sayyidina Hasan dan Husain, nenek daripada para habaib, yakni Sayyidah Fatimah binti putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau juga menjadi wanita pemimpin ahli surga, pemimpin daripada wanita di surga. Beliau selamanya tidak pernah mengalami haid, Sayyidah Fatimah. Karena Allah ingin menjaga, memberi keistimewaan kepada beliau sehingga beliau tetap sempurna puasa 30 Ramadan. Ibadah tidak ada terhalang, tidak ada kepikiran tiba-tiba pas waktu sholat tiba-tiba batal sholatnya karena haid, tidak ada beliau. Tidak ada kepikiran itu. Beliau terjaga dari haid, disucikan sama Allah, disucikan di dunia, dijaga auratnya di dunia, dan juga disucikan dan dijaga auratnya di akhirat. Karena ketika nanti di akhirat, Sayyidah Fatimah, semua orang ketika dikumpulkan di alam barzah, satu persatu diberikan giliran untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, ketika tiba giliran Sayyidah Fatimah, terdengar suara, wahai para manusia, wahai para makhluknya Allah, tundukkan kepala kalian, tundukkan kepala kalian dan jaga mata kalian. Karena apa? Karena Sayyidah Fatimah sayastamir, beliau akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi auratnya dijaga sama Allah, di dunia dijaga, di akhirat juga dijaga sama Allah. Karena di alam barzah nanti semuanya tidak ada yang berpakaian, semuanya telanjang, gitu. Jarak antara kita dengan matahari itu cuma 1 jengkal.
Zat, kalau semuanya nanti telanjang kelihatan dong. Biar kelihatan, pian kada sempat juga memikirkan halusnya. Kada ada kepikiran kayak itu. Makanalnya ampun ikam ya. Kada ada kisahnya kayak itu. Kada kepikiran lagi matahari itu di satu jengkal di atas kepala kita. Hendak memikirkan kayak itu. Mana sempat? Ada. Allah khair. Balik lagi, yang menjadikan sebab batalnya puasa yang kedua adalah haid. Ini khusus bagi seorang wanita, bagi para wanita. Dan yang ketiga yang bisa menjadikan batalnya puasa seseorang nifas adalah, ini masih terkhusus kepada perempuan nih. Seseorang wanita ketika habis melahirkan, habis itu keluar darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Yang ketiga, awiladah, atau sebab melahirkan, batal puasa seseorang. Seorang wanita nih, seorang wanita habis mengandung 9 bulan, dia melahirkan pas di bulan Ramadan, maka batal puasanya. Itu yang keempat. Nifas awilata jununi walaulah bi ihma'in wa syukrin ta'adda bi in'ama jami'a. Yang keempat wiladah, karena sebab melahirkan. Jadi Allah ya Rabb. Yang kedua dan ketiga dan keempat terkhusus kepada wanita. Lalu sebab apa lagi yang bisa menjadikan puasa seseorang itu batal? Wa jununin walau lahdzah, karena sebab gila. Yang keempat, yang kelima karena sebab yang keempat karena sebab gila. Yang keempat karena sebab gila walau lahdzah, meskipun hanya setumat. Gilanya ini setumat. Aratan puasa tiba-tiba gila, datang gilanya. Enggak tahu. Gila yes. Karena kekaruan tinggal lakunya. Meskipun hanya setumat, semenit misalkan, atau 5 menit. Cuma jarang bang orang gila tiba-tiba kayak itu, cuma 1 menit ini paling dibikin-bikin. Tapi wallahu alam, di sini disebutkan walau lahdzah, namanya lahdzah sebentar. Lahdzah itu cuma sebentar, setumat, bahkan tidak sampai semenit. Kalau di sini disebutkan seperti itu berarti bisa jadi terjadi gitu. Karena para ulama kita tidak mungkin mengeluarkan statement bahkan sampai menjadikan sebuah keterangan di dalam kitab sebagai dasar hukum kalau hal itu tidak terbukti. Yang keempat yakni sebab gila. Jadi kalau orang puasa tiba-tiba datang gila tengah hari, karena saking stresnya dia gila, setumat karena kekaruan. Walau lahdzah, meskipun setumat gilanya itu, habis itu sembuh lagi, normal lagi, ya batal puasanya dia. Wa bi ihma'in, dan yang kelima ya. Wa bi ihma'in karena sebab pingsan. Di sini disebutkan ayan. Tahu penyakit ayan? Ya, pingsan, kejang-kejang, bisa juga. Orang pas waktu haratan puasa berkendaraan, tiba-tiba apa kendaraan kejang-kejang, habis itu meredan, pingsan, ya, maka batal puasanya. Wa sukrin ta'adda bi in'ama jami'an nahar, dan juga menjadikan batal puasa seseorang dengan sebab sukrin. Sukrin itu mabuk.
minum minuman keras, ta'adda dengan sengaja nukar, gaduk, nukar alkohol, nukar minuman keras tengah hari di bulan Ramadan, di bulan puasa Ramadan tengah hari nukar minuman keras, minum dia, batal puasanya. Ta'adda bi in amma jami'an nahar. Apabila ini tambahan keterangan, maksud dari orang yang pingsan tadi menjadi batal puasanya kalau puasanya itu selama seharian. Nah, kalau misalkan puasanya itu pingsannya itu cuma dalam kurun waktu berapa jam, masih bisa lanjut puasa, belum terhitung batal. Ini bisa dikategorikan orang yang kuring waktu Ramadan, kuring mulai sebelum subuh, sebelum imsak kuring dia, bangun-bangun maghrib, sudah lewat maghrib, adzan dah maghrib, bangun-bangun maghrib, adzan maghrib sudah dikumandangkan, lewat para kisah bangun, mulai sebelum imsak. Nah, kalau seperti ini maka tidak sah puasanya, batal. Puasa apa kuring aja, udah puasa itu. Nah, paling enggak ada ya kalau hendak kuring aja waktu puasa ya jangan sampai sebelum maghrib bangunnya. Tapi bukan berarti menganjurkan loh ya. Sayang kalau puasa Ramadan hanya dipakai kuring. Sayang. Inama jami'an nahana. Inilah sebab-sebab yang bisa menjadikan puasa seseorang itu batal. Yang pertama, yakni karena murtad, seseorang itu murtad maka batal puasanya. Yang kedua, seorang wanita yang keluar darah haid. Contoh nih, misal puasa, di tengah-tengah puasa keluar darah haid, pas jam 12 siang keluar darah haid, batal puasa. Atau bahkan keluar darah haidnya itu adzan maghrib nih, nah kurang setengah menit, tinggal menghitung detik keluar darah haid, batal puasa, wajib mengqadha bagi dirinya. Tinggal menghitung detik, tik tik ya, sambil nunggunya orang ngaji sudah bersiap di hadapannya itu makanan-makanan yang nyaman dah. Hitung waktu mundur 30, 29, 28, 27 sampai tinggal 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tes, keluar darah haid, batal puasa. Nah, iya, batal puasa. Dia tidak bisa menyalahkan, tidak bisa menuntut, itu ketentuannya, kodratnya sudah. Batal puasanya dan wajib mengqadha puasa tersebut. Allah. Kemudian menjadi sebab batal puasa juga seorang wanita yang keluar darah nifas atau seorang wanita yang melahirkan seorang bayi atau bayi kembar. Nah. Kemudian juga karena sebab gila meskipun hanya setumat, walau lahdhah, batal. Walau lahdhah. Wa bi ihma'in, dan kemudian karena sebab pingsan atau penyakit ayan, kejang-kejang. Wa sukrin ta'adda bi in'ama jami'an nahar, dan juga sebab mabuk yang mana pingsan dan mabuknya ini selama seharian penuh. Namanya orang mabuk
biarpun ini tidak mabuk gitu, bukan alkohol yang diminum. Kalau minum air putih di siang hari ya batal puasa ya. Bukan berarti kan. Tapi kalau orang nih contoh, misalkan orang minum minuman keras di bulan Ramadan di malam hari, minum sampai imsak, dia posisinya itu masih mabuk, lewat imsak masih mabuk, maka tidak sah puasanya, tidak sah puasanya, karena hilang akalnya, zawalul akal, hilang akalnya. Allah Qala radhiyallahu ta'ala anhu qala al-musannif al-iftaru fi Ramadan, diperbolehkannya seseorang makan di siang hari pada bulan Ramadan. Jadi ada kategori di mana seseorang itu diperbolehkan makan di siang hari, artinya membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Qal al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa', berbuka atau makan di siang hari di bulan Ramadan diperbolehkan itu ada pada 4 macam golongan atau bagian. Yang pertama wajibun, dikatakan wajib dia makan atau membatalkan puasanya. Kama fil haid, contohnya seperti siapa dihukumi wajib membatalkan puasa atau makan? Ya wanita yang haid, wan nufasa, dan wanita yang keluar darah nifas atau melahirkan. Wajib hukumnya membatalkan puasa. Makan dah. Tapi kalau bisa bagi seorang wanita yang haid atau yang keluar darah nifas, kalau makan jangan di hadapan orang yang puasa. Terkadang para wanita ini sembrono gitu. Apa bahasanya orang sini? Sembarengan. Sembarengan. Mentang-mentang keluar darah haid, dia tidak boleh, diharamkan berpuasa, makan pinggir jalan, makan di hadapan orang-orang yang puasa. Makan nyaman gitu. Makan kita. Kamu puasa kah? Makan aja gani aku. Jangan juga seperti itu, kasihan yang puasa. Nah, ini dihukumi wajib, diharuskan. Yang kedua wajaizun kama fil musafir wal marid wala la kama fil majnun. Dan yang kedua diharuskan. Kalau tadi wajib, diperintah. Kalau ini dianjurkan, diharuskan. Artinya dia tidak berbuka atau tidak makan ya tidak apa-apa, tapi lebih dianjurkan untuk membatalkan puasa. Contohnya seperti siapa? Kama fil musafir, seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Wal marid, dan orang yang sakit. Wal marid dan orang yang sakit. Nah, dua orang ini dianjurkan untuk membatalkan puasa. Jadi kalau kita sedang dalam perjalanan nih ya, contoh berombongan 5 orang tulak ziarahan di bulan Ramadan, tulak berangkat Martapura atau kemana, ziarah ke Rus Kumpul, ziarah ke Syarsyad. Ya kalau siang hari ya, di antara 5 orang yang berangkat ini, di antara kita ada yang membatalkan puasanya, makan waktu perjalanan. Ya, jangan dicela, jangan juga dihujat. Kamu kayak ini aja batal puasa. Loh, enggak ada haknya itu, enggak ada urusannya. Ini dianjurkan kok. Dianjurkan untuk membatalkan puasa. Dan nanti setelah Ramadan selesai qadha puasa. Wal marid, dan orang yang sakit, tengah puasa datang asam lambung, naik mah, punya penyakit, riwayat penyakit mah akut,
Di tengah hari atau di tengah-tengah sedang melaksanakan puasa datang nih penyakitnya, maka dianjurkan baginya untuk membatalkan puasanya, makan, minum ya. Tapi kalau dia mau terus berpuasa ya tidak ada salahnya, sama kayak yang sedang perjalanan tadi. Kalau dia merasa anu aja, puasa aja, tidak dipermasalahkan. Beda dengan yang pertama tadi, wanita yang haid atau nifas, wajib hukumnya. Berarti kalau dia tidak masih ngotot tetap berpuasa, haram hukumnya, malah dapat dosa ya. Malah dapat dosa. Makanya belajar atau memiliki pengetahuan ilmu agama itu sangat penting. Kalau kada tahu, wah diranja aja, haid tetap puasa ya. Ibadah kok ini. Ibadah itu ya ada aturannya, kada main asal ibadah gitu loh. Satu orang ahli ilim, satu orang ahli ilmu, faham ilmu agama, ngerti dalam ilmu agama, syariatnya Rasulullah, syariatnya Allah, dia tahu apa yang dilarang, dia tahu apa yang dibenci sama Allah dan diperintahkan sama Allah, itu lebih afdal daripada alfi abid, 1000 ahli ibadah. Perbandingannya satu orang ini satu orang tentu, Fulan bin Fulan, dia ahli ilmu, semuanya ilmu syariat Allah dia kuasai, ilmu agama dikuasai sama dia. Ini lebih utama, lebih baik daripada 1000 orang yang hari-hari gawiannya ibadah tapi bukan ahli ilim, bukan daripada ahli ilim. Dia hanya taunya ibadah aja. Nah, ini pernah terjadi di suatu masa di daerah Maghribi atau sekarang Maroko. Dulu di Maroko memang terkenal banyak ulama, banyak ahli ibadah. Ini ada seorang ahli ibadah di Maroko. Dia terkenal ahli ibadah sampai akhirnya dia punya keinginan menyendiri, khalwat, menjauh dari khalayak ramai. Bikinlah dia kediaman atau rumah di gunung misalkan, atau bikin rumah di pelosok lah, paling ujungnya kampung, paling ujung jauh daripada pemukiman. Dia di situ bertani, ternak. Habis itu dia memelihara seekor keledai betina, keledai perempuan. Nah, umumnya orang sana kalau memiliki keledai itu dipakai untuk memuat barang, dipakai untuk angkutan gitu. Jadi turun belanja ke pasar untuk keperluan, ya yang ngangkut barangnya ya keledai tadi, dinaikkan di keledai. Kalau sekarang kan kendaraan. Nah, zaman dulu itu keledai itu menjadi kendaraan. Nah, si ahli ibadah ini ya ahli ibadah, hari-hari gawiannya sholat, ngaji, puasa, zikir, segitu. Tapi dia bukan ahli ilim. Tiba suatu hari ada ahli ilim lewat di tempatnya dia, lewat dan diperhatikan sama dia, sama ahli ilim tadi. Saya ini kok bingung, katanya si ahli ilim, orang ini gawiannya ibadah, dia juga bertani, Masya Allah, dan dia memelihara seekor keledai betina. Tapi saya kok tidak pernah melihat dia ini menjadikan keledainya itu tunggangan atau mengangkut barang belanjaan dia ketika dia sedang ada perlu. Akhirnya si ahli ilim ini bertanya kepada si abid tadi, si ahli ibadah. Datang, salam, assalamualaikum ya abid, wahai ahli ibadah. Waalaikumsalam ya alim, wahai orang yang ahli dalam ilmu. Ada apa? Terus terang saya mau bertanya kepada Anda atas keheranan yang ada di dalam pikiran saya. Oh ya, silakan. Apa yang Anda herankan? Saya ini bingung dengan Anda. Anda ini
Kita masyhur tahu Anda seorang ahli ibadah. Tapi ini terlepas dari itu semua. Ini lebih terhubung ke pribadi. Saya melihat Anda memelihara keledai betina, tapi saya tidak pernah melihat Anda memanfaatkan keledai ini sebagaimana mestinya pada umumnya. Oh, masalah itu, katanya ahli ibadah. Iya, saya ingin tahu alasan itu. Saya lihat Anda kalau turun belanja ke pasar, ya Anda bawa sendiri, tidak pernah Anda bawa keledai Anda kemana-mana. Cuma Anda kasih makan, tidak pernah keluar kandang, Anda rawat bujur-bujur. Tapi apa fungsinya? Dijawablah sama si ahli ibadah, aku memelihara keledai betina ini bukan lain karena aku jadikan dia sebagai pelampiasan syahwatku, katanya. Nah, jadi kalau datang birahi, datang syahwatnya dia datangi itu keledai betina. Bercocok tanam dengan keledai betina tadi. Karena fahamnya si ahli ibadah ini, daripada saya zina dengan manusia, lebih baik dengan hewan, katanya. Karena dia tidak tahu ilmunya. Kaget si ahli ilmu, si alim tadi. Akhirnya ditegurlah, ya abid, wahai engkau yang ahli ibadah, saya kasih tahu Anda bahwa perbuatan yang Anda lakukan itu sangatlah tidak baik. Anda merasa bahwa berhubungan badan dengan binatang itu lebih baik atau bahkan tidak berdosa daripada berhubungan badan dengan manusia karena zina. Tidak seperti itu hukumnya. Seseorang yang berhubungan badan dengan hewan, dengan binatang, itu lebih keji, lebih berdosa daripada dia zina dengan wanita atau manusia. Setelah tahu ini apa? Nangis sejadi-jadinya. Ini bedanya orang ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ibadah itu ya perlu ilmu. Lah, apakah seperti itu terus orang alim sudah bisa dipastikan lebih baik dari ibadah? Orang yang bujur-bujur alim dia pasti mengamalkan ilmunya. Makanya gelar alim alamah itu tidak sembarangan. Gelar seorang alim itu tidak sembarangan. Jadi ilmu, mengetahui tentang ilmu agama itu sangat penting. Yang menjadikan diperbolehkannya seseorang itu berbuka atau membatalkan puasanya, yang kedua yakni dianjurkan, diperbolehkan bagi musafir dan orang yang sakit. Wala la kama fil majnun. Dan yang ketiga yakni tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan, tidak diharuskan. Bagi siapa? Bagi orang yang gila. Ini tiba-tiba ketika puasa gila orang ini. Orang gila puasa. Nah ini kalau bagi dia ketika gila tidak dianjurkan makan atau berbuka ketika sedang berpuasa. Tapi puasanya batal. Puasanya batal tapi tidak dianjurkan, tidak diwajibkan makan. Jadi tetap sambil puasa. Itu yang ketiga. Wa muharramun. Dan yang keempat diharamkan. Kalau yang pertama tadi diwajibkan, habis itu yang kedua diharuskan, dianjurkan. Yang ketiga tidak diwajibkan juga tidak dianjurkan. Terserah dia, artinya diperbolehkan aja. Wa muharramun. Dan yang keempat adalah diharamkan. Bagi siapa? Kaman akhara qadha Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waktu anhu. Bagi orang yang mengakhirkan qadha puasa Ramadan sampai batas waktu semakin sempit nih waktu qadha untuk dirinya.
Nah, ini maksudnya gimana? Contoh nih, tahun kemarin puasa Ramadan kita ada batal puasa. Terserah karena sebab apa. Batal puasa 2 hari misalkan, atau 3 hari, atau seminggu misalkan, batal puasa. Nah, dari Ramadan ke Ramadan, kalau belum tertutupi ini qadha puasa, maka haram bagi orang ini tadi hukumnya membatalkan puasa di Ramadan yang selanjutnya. Diharamkan, dapat dosa, gitu. Dzaqal waktu anhu. Nah, 4 macam ini yang menjadi bagian daripada boleh dan tidaknya seseorang membatalkan puasa. Hitungannya yang 3 boleh, yang 1 haram. Paham? Ada yang ditanya? Jam berapa ini? Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Melanjutkan pertanyaan dari hamba Allah, bagaimana cara mengqadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Apa? Bagaimana cara mengqadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Bagaimana cara mengqadha puasa atas ibu hamil yang menyusui? Hukum bagi ibu hamil yang menyusui ini ada beberapa bagian. Dia bisa dihukumi dia terkena kewajiban qadha puasa saja, tapi tidak terkena fidyah. Atau bisa jadi dia hanya terkena fidyah tapi tidak terkena qadha. Atau bisa jadi dia terkena keduanya, qadha dan fidyah. Nah, gimana hukumnya? Ini pertemuan selanjutnya nanti dibahas. Cuma karena sudah ditanyakan berdahulu ya. Di sini disebutkan wa aqsamul iftari arba'atun aidan ma yalzamu fil qadha wal fidyah wa isnan. Al awal iftarul khauf ala ghairihi. Contohnya seperti apa? Seorang ibu yang melahirkan atau ibu yang sedang menyusui. Kalau seorang ibu ini membatalkan puasanya karena menyusui, dan sebab batalnya puasa ini karena dia takut atas bayinya. Kalau takutnya atas bayinya, maka wajib qadha puasa. Wajib qadha puasa. Wajib qadha puasa. La ilaha illallah. Ya. Nah, seorang wanita yang membatalkan puasa karena takut anaknya nanti, kan namanya seorang ibu menyusui, kalau tidak ada asupan makanan itu ASI-nya itu sedikit, ASI-nya itu proses terjadinya ASI itu menjadi lambat. Nah, kalau dia itu membatalkan puasa karena takut akan bayinya saja, maka wajib qadha dan bayar fidyah. Wajib qadha puasa dan juga membayar fidyah. Nah, tapi kalau disebabkan khawatir terhadap dirinya dan khawatir terhadap bayinya, artinya khawatir kepada keduanya ini, kepada dirinya sendiri sebagai ibu yang menyusui dan juga
bayinya. Contoh misalkan, ini kalau saya tidak makan ini nanti saya lemah gitu loh. Karena anak saya menyusui. Nah kalau saya lemah saya bisa jadi pingsan, tidak sanggup, dan anak saya malah tidak dapat ASI. Nah kalau khawatirnya seperti ini, dia hanya terkena kewajiban qadha puasa tanpa fidyah. Atau khawatirnya karena dirinya sendiri saja, ini saya menyusui ini, kalau saya tidak makan nanti gimana nanti saya sudahnya anak saya nyusu, jelas daya imun tubuh saya berkurang banyak. Karena seorang ibu yang habis melahirkan itu masih sangat lapah kesehatannya, masih sangat minim kesehatannya. Nah kalau dia khawatir terhadap dirinya saja seperti ini tanpa khawatir kepada bayinya loh ya, barangkali khawatir bayinya nanti nanti bisa dikasih ASI atau dikasih susu formula atau apakah. Tidak khawatir terhadap bayinya, maka terkena kewajiban qadha saja tanpa membayar fidyah. Bedanya itu tadi. Kalau khawatirnya hanya terhadap bayinya saja, dia terkena qadha, dia terkena fidyah. Fidyahnya apa? Fidyah itu membayar denda, mengeluarkan zakat, sedekah. Ini hukum bagi seorang ibu yang menyusui. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang minum obat pencegah haid agar bisa puasa penuh? Bagaimana hukumnya seorang wanita minum obat pencegah haid ya, supaya dia tetap bisa berpuasa? Ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Bahkan mungkin dilarang. Karena apa? Karena seorang wanita yang haid itu ketentuan dari Allah. Nah, dia berarti mengingkari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan disebutkan haram. Meskipun tujuannya untuk ibadah, yaitu tadi hubungannya dengan hubungannya dengan seorang wanita yang haid haram baginya berpuasa. Tapi kalau dia berusaha menjadikan dirinya supaya kayak haid, berarti menentang ketetapannya Allah. Orang yang menentang ketetapannya Allah, menentang ketetapannya Tuhan, berarti berdosa dia, haram. Beda hukumnya lagi dengan ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh supaya tidak terhalang, itu agak dimakfu, agak dipertimbangkan. Tapi kalau untuk puasa tidak bisa itu. Kalau untuk puasa tidak bisa, haram. Dan juga kalau ada, menurut kita ya tidak usahlah macam-macam gitu. Nabi itu mengatakan beliau membenci seseorang yang menjadikan dirinya seolah-olah ahli ilmu, seolah-olah dirinya ini ahli ibadah ketika datang puasa Ramadan. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika orang ini nih di luar bulan Ramadan biasa aja santai, puasa sunnah ya kada, sholat ya bolong-bolong, zikir sholawat ya jarang-jarang, bahkan hampir tidak pernah, sedekah ya sukanya ya mungkin sebagian masih amalnya kurang baik. Tapi ketika datang bulan Ramadan, dia menjadikan dirinya seolah-olah kayak sangat ahli ibadah. Dia beranggapan harus ibadah, harus ini. Dan setelah Ramadan lewat, dia kembali ke asalnya gitu loh, kembali ke setelan awal. Mau ibadah kah, kada kah, terserahnya. Nah, Rasulullah membenci orang yang seperti ini. Anda tidak apa-apa menjadi lebih
dalam beribadah ketika bulan Ramadan, asal setelah Ramadan Anda juga tetap melakukan hal tersebut. Contoh nih, misalkan selama di luar Ramadan tidak pernah nih mushaf Al-Quran di rumahnya dibaca, sampai ketika bulan Ramadan mengaji, karena bulan Ramadan dia mau ngaji, Quran dibuka, debu kemana-mana ngaji, ya tidak ada salahnya orang mengaji. Tapi ketika yang menjadi tolak ukur itu ketika Ramadan telah pergi, bukan di Ramadannya. Karena apa? Di dalam semua ibadah yang kita lakukan di dalam Ramadan, puasa kita khususnya, itu hanya Allah yang tahu balasannya. Nah ya, sehingga Nabi mengeluarkan statement seperti itu, mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tolak ukur bagaimana seseorang itu menjadi lebih baik ketika di bulan Ramadan adalah setelah Ramadan itu lewat. Dilihat itu setelah nanti Ramadan nih, hari raya takbiran, apakah habis Ramadan telah pergi dia masih seperti itu, balik lagi ke setelan awal. Waktu Ramadan Masya Allah ngaji bahkan khatam Quran sampai berapa kali, tapi di luar Ramadan ya itu tadi, tidak terbaca sama sekali Al-Quran. Nah ini Rasulullah tidak suka terhadap umatnya yang seperti ini. Keberhasilan di bulan Ramadan itu bisa nampak setelah Ramadan pergi. Nah Ramadan ini bulan syahrul umati katanya Nabi, bulannya umatnya Nabi Muhammad, bulan kita ini Ramadan. Karena apa? Karena di Ramadan kita itu benar-benar bisa introspeksi diri. Jelek ya dari kita bujur-bujur, Allah tampakkan ini loh aslinya dirimu. Dan kalau kebaikan tetap miliknya Allah, hakullah. Bukan dari kita karena baik, tapi karena memang Allah yang menjadikan kita baik. Tapi kalau kejelekan, ini loh aslinya diri kita. Tidak ada itu kita mau bisa menyalahkan setan atau iblis. Setan sama iblis diikat sama Allah. Pintu neraka dikunci sama Allah, pintu surga dibuka lebar-lebar, setan diikat, iblis diikat, jin diikat. Jadi kalau ada orang tiba-tiba tidak puasa menyalahkan setan, tidak ada, ya salahkan diri Anda sendiri, jangan menyalahkan siapapun. Dan hasilnya nanti setelah Ramadan gimana? Apakah lebih baik? Nah itu hanya kita yang tahu. Kita yang tahu. Apakah setelah Ramadan nanti ini kita menjadi lebih baik dan estafet atau amaliyah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan tetap berlanjut meskipun itu sudah bukan bulan Ramadan. Artinya tetap puasa meskipun hanya Senin Kemis, puasa sunnah. Tetap Al-Quran itu dibaca hari-hari meskipun bukan bulan Ramadan. Tetap menjaga sholat jamaah meskipun bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan jamaah terus, karena di bulan Ramadan ngaji terus, tadarus, karena di bulan Ramadan belajar terus, taklim, sering zikir, sering bermunajat sama Allah. Nah itu apakah setelah Ramadan pergi itu masih tetap sama kita lakukan atau tidak? Itu menjadi introspeksi diri kita dan tolak ukur keberhasilan kita di bulan Ramadan. Dan hubungannya dengan tadi, apa tadi pertanyaannya? Nah, yang tadi apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat haid tadi ya, tetap diharamkan, tidak dianjurkan, diharamkan, dilarang. Jangan. Sampai sudah dikasih keringanan itu sama Allah. Orang yang haid kalau masih ngotot puasa itu aja diharamkan. Lah ini hendak menyiasati gitu loh. Hendak menyiasati, daripada saya haid nanti haram puasa, lebih baik makan haid. Makan obat pencegah haid, haram. Ketentuan Allah. Sampean itu terima kodrat sampean sebagai wanita, Anda haid ya ndak berpuasa, kalau ndak haid ya puasa. Gitulah. Nah, ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah keramas dan bekam saat puasa? Hah? Bolehkah keramas dan bekam saat puasa? Bolehkah keramas dan bekam saat berpuasa? Bolehkah keramas ataupun bekam saat berpuasa? Boleh. Boleh. Tidak ada larangan. Apa larangan seseorang keramas rambut? Daripada contoh nih, misalkan seseorang ini puasa nih Ramadan sebulanan, karena berpikiran bahwa keramas itu dilarang gitu. Sebulanan kada keramas berbau kayak apa rambut pian? Tidak ada larangan. Boleh. Kalau bekam boleh, cuma tidak dianjurkan. Bekam boleh, cuma tidak dianjurkan. Lebih apa pian bekam tengah hari? Kenapa kada malam hari? Sudah tahu puasa malah berbekam, darah keluar. Bekam malam hari kayak ndak ada waktu ya. Ada lagi. Mau tanya Pak Ustadz. Kata Bapak Ustadz lo, berbohong itu batal. Bukan kata saya, itu katanya Nabi Muhammad. Hadis. Berbohong dan intinya kalau kita berkata kotor, apa gitu akan batal? Berkata kotor. Enggih. Orang namanya berkata kotor dari awalnya sudah perbuatan dosa. Berkata kotor itu perbuatan dosa, perbuatan tercela, tidak dianjurkan, tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Contoh misalkan menyambat ngaran hewan atau menyambat kata-kata yang tidak baik, alat kelamin disambat atau apa, dengan tujuan mencaci, dengan tujuan apa kak? Nah, itu perbuatan tercela, perbuatan dosa. Nah, apakah batal puasa seseorang karena berkata kotor? Tidak batal. Cuma apa? Pian menjadikan pahala puasa berkurang. Ibaratkan gitu, apa? Sampean ini sedang puasa dapat pahala, tapi sampean kurangi karena dosa, karena perbuatan yang kotor, perbuatan tercela tadi atau perkataan tercela tadi. Kalau perkataan kotor, kalau bohong gugur sudah pahala. Berkata kotor dengan berbohong itu beda loh ya. Makanya jangan dibiasakan apa berkata-kata kotor, jangan, kurangi sudah kebiasaan itu. Nah, coba ketika pas waktu sangkal gitu, nah sambat yang baik-baik, astagfirullah, istighfar, atau yang lebih baik, misalkan biasanya guguk gitu, ganti menjadi apa, kambing enggak, supaya siapa tahu karena berkata kambing dijadikan bos kambing ya. Nyambat makanan yang itu jengkel, ngumpat, mencaci, ganti kalimatnya yang lebih baik, sate apa, siapa tahu keturutan makan sate ya. Ya, itu juga bisa menjadikan redamnya amarah. Kalau
para guru-guru kita dulu di Tarim, para guru-guru kita di Tarim maupun guru-guru kita yang di sini, kalau anaknya nakal gitu, namanya orang tua wajar kalau anaknya nakal itu biasanya syarik gitu. Terkadang kan ada orang tua yang ngomongnya agak tinggi gitu. Nah, kalau guru kita gitu anaknya nakal gitu tahu, ya dibentak, Allah yahdik gitu. Syarik, bentak, tapi kalimatnya lihat, Allah yahdik, mudahan Allah memberikan kamu hidayah. Enggak kok orang sini mati ya. Anak didoakan mati, bulikakan lagi ke dalam, habis kisah. Kalau daripada pian doakan mati, ya loh. Karuan anak disambati, mudahan binasai kamu, kayak inilah yang kayak itu. Kalau pian merasa keberatan, masukkan lagi ke dalam, ya habis kisah. Daripada hidup pian sendiri yang melahirkan, pian umpat-umpati kayak itu. Ndak senantiasa orang tua itu benar, ndak senantiasa seorang anak itu salah. Nah, menjadi orang tua, jadilah orang tua yang baik bagi anak, sehingga anak bisa mencontoh perilaku Anda dan berbaik kepada Anda. Sebelum Anda inginkan anak Anda berbakti kepada Anda selaku orang tua, berbaktilah dulu Anda sebagai orang tua kepada anak. Karena orang tua juga ada kewajiban berbakti kepada anak. Apa saja kewajiban berbakti bagi orang tua kepada anak? Belajar sampean. Belajar. Nah, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya yaitu tentang syarat sah puasa yang pertama yaitu murtad. Syarat yang membatalkan puasa yang pertama yaitu murtad. Jika seseorang bercanda bahwa dirinya murtad tuh kira-kira puasanya batal nggak, Ustaz? Allah ya Rabb. Perkara yang bisa menjadikan batalnya puasa itu karena sebab murtad. Terus gimana kalau seseorang itu bercanda, dijadikan candaan nih, hei saya murtad, saya keluar dari Islam. Nah, di dalam kitab Sulam Taufik itu kitab fikih basic tasawuf, karangan Habib Thohir. Habib sudah kitab Sulam Taufik itu. Di dalam situ kita nih, nah, contoh kayak tadi hubungannya dengan yang perkataan kotor tadi. Kita mengumpat orang nih, mengatai seseorang, "Wuih, anjing, wuih, babi, wuih," macam-macam, seluruh isi kebun binatang sambatnya, mengumpati orang. Monyet lah, yang gorila lah, yang kingkong kah, yang kambing lah atau apa. Lah semuanya itu kembali kepada dirinya. Semuanya kembali kepada dirinya. Nah, ini Habib Abdullah bin Thohir mengatakan itu bisa mendekati kemurtadan. Mendekati kemurtadan. Nah, kita kumpul sama kawan non muslim. Kita bisi kawan nih, Kristen atau Hindu atau Buddha. Tiba-tiba kita ini begayaan, oh kafir ikam. Gayaan kayak itu. Di dalam menurut beliau, menurut Habib Abdullah bin Thohir, kita ini sudah keluar daripada Islam. Karena ini hukum fikih tasawuf. Hukum fikih tasawuf. Syadid, ketat. Nah, jadi jangan dibikin bercandaan. Sampean bercanda, "Oh, saya murtad." Batal puasa. Meskipun sampean bercanda kayak gitu. Meskipun bercanda. "Oh, saya keluar dari Islam, saya pindah ke Bercandanya jangan membawa murtad. Jangan sampai mengatasdirikan keluar dari Islam. Nah, batal puasa. Dan Anda harus mengikrarkan syahadat lagi. Ada lagi? Jam berapa ini? Assalamualaikum Ustaz.
mau bertanya, Salam. mana lebih penting puasa Syawal dan puasa berhutang Ramadan? Mana lebih penting puasa Syawal dan puasa bayar bulan Ramadan? Kalau lebih penting puasa qadha, membayar qadha puasa. Cuma ndak ada salahnya seseorang ketika melaksanakan puasa Syawal. Puasa Syawal ini artinya setelah puasa tuntung hari raya nih. Besoknya hari raya kedua dia puasa sunnah sampai 6 hari. Tapi sambil diniati mengqadha puasa itu boleh. Gabung aja jadikan satu. Mengqadha puasa juga melaksanakan puasa sunnah Syawal. Kalau lebih penting mana ya? Lebih penting qadha puasa. Karena puasa Syawal hukumnya sunnah, sedangkan qadha puasa hukumnya wajib. Hal yang wajib jelas lebih utama daripada sunnah. Tapi ada satu perkara sunnah yang lebih utama daripada wajib. Dia ini perkara sunnah tapi mengalahkan yang wajib. Apa perkara tersebut? Salam. Ngucap salam itu hukumnya sunnah, assalamualaikum. Tapi yang menjawab nih hukumnya wajib. Sampean ngucap salam, ndak berdosa. Tapi ketika sampean ngucap salam, kawan sampean ndak menjawab salamnya, dia terkena dosa. Karena wajib menjawab salam. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, misal kalau sholat subuh kita tertidur, bangun jam 8 itu mau melakukan sholat, apakah itu sah? Tertidur ketika waktu sholat subuh, bangun jam 8, terus mau melakukan sholat apa? Sholat subuh, ya qadha hukumnya. Boleh. Dianjurkan. Kemarin kan sudah kita bahas uzurnya sholat, naumu wan nisyan. Menjadi uzurnya sholat itu ada dua, karena kuring atau lupa. Gitu. Kalau bangun kuring, kelewatan waktu subuh, mandi, wudhu, qadha. Jadi seolah-olah kayak sholat duha cuma ada spionnya. Duha berkunut. Sholat subuh qadha, niatnya usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala, dah. Qadha puasa qadha sholat subuh. Karena kesiangan bangun. Kemarin ada yang tanya cuma belum terjawab, ada belum terbuka. La ilaha illallah. Assalamualaikum, mohon maaf, apa hukumnya terlalu mencium aroma makanan saat berpuasa? Kalau konteks pertanyaannya terlalu mencium makanan berarti sengaja diciumi terus makanan. Hukumnya makruh. Tapi kalau memang kita jalan kok tercium makanan, lewat sana tercium makanan karena mungkin jalan sore gitu, tercium makanan, banyak orang jualan atau ibu-ibu lagi masak keluar aroma, hukumnya gimana? Hukumnya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi kalau kita sengaja ada mencari makanan hanya untuk kita ciumi, karena mencium aroma siapa tahu menjadi kenyang perut, nah ini salah. Bahkan kalau kita nih ya, kita ketika ngaji Al-Quran kok merasa diri kita kenyang ketika puasa nih, ketika puasa mengaji Al-Quran, sedang pas waktu kita mengaji Al-Quran kok merasa diri kita menjadi kenyang, ya lebih baik tahan dulu kada mengaji. Ngajinya malam hari.
Salah satu ulama, salah satu habaib dulu, ya gitu. Kenapa Bib atau kenapa Syekh dulu kok enggak pernah ngaji gitu loh, kalau siang Ramadan? Nah gimana mas saya mau ngaji, setiap ngaji saya selalu kenyang, sama seperti enggak puasa saya katanya. Sehingga beliau enggak pernah ngaji kalau siang di hari Ramadan. Imam Syafi'i itu selama bulan Ramadan ngaji terus. Beliau itu menghatamkan sampai 40 kali Imam Syafi'i. Dalam satu bulan Ramadan nih, hatam Al-Quran 40 kali. Kita hatam sekali kan, syukur alhamdulillah dah. Setahunan itu, bukan hanya Ramadan ya. Kalau pertanyaan terakhir, habis itu kita tutup, lanjut esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa? Seseorang ketika di bulan Ramadan dia itu mandi terus dengan tujuan apa? Supaya nyaman gitu, daripada kepanasan, atau kena air ini nyaman. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Cuma kalau memang dari kebiasaannya meskipun di luar Ramadan memang dia suka mandi, ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia itu memang mandi tujuannya, apalagi beristilah mandi banyu es gitu, ya, istilah mandi banyu es, sangat-sangat makruh itu, jelas. Nah, tujuannya supaya menyamani puasanya. Kita ini tujuannya puasa, namanya puasa itu imsak. Imsak itu menahan dari segala apapun, menahan lapar, haus. Mandi biasa aja mandi. Makruh kalau sengaja mandi terus, berendam di banyu seharian, mulai jam 10 sampai habis asar berendam aja di banyu sampai keriputan, berat badannya mengkerut gitu. Supaya kada kepanasan ya. Makruh hukumnya, makruh mendekati haram. Dan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pertemuan selanjutnya. Kita dijadikan golongan yang ahli di dalam ilmu, senantiasa diberikan kesempatan untuk terus semangat belajar ilmu agama. Allah jadikan kita golongan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dan kita dijadikan umat yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berikan pertolongan kepada kita di bulan Ramadan ini untuk kuat dalam menjalankan puasa, untuk kuat dalam beribadah, untuk kuat dalam senantiasa berbuat baik di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hadhinya wa ala kulli niyatin sholihah min khairatid dunya wal akhirah wa ala kulli man wasaidil habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum.